bahwasanya barang siapa yang mendahulukan kakinya yang kanan sebelum kirinya, berdahulu kanan pada kiwa, idza dakhalal khala'a, apabila dia masuk ke dalam WC, ubtuliya bil faqri, maka niscaya dia dibala dengan fakir. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi mun hendak fakir, biasakan betis kanan berdahulu masuk ke dalam WC. Mau tuh fakir. Fikih. Apa semalam fikih? Oh, tentang istinja ya. Istinja. Jadi hukum istinja wajib. Kalau yang keluar itu mulawis. Itu mencolomoti, mencolomot. Nah, kalau kada becolomot, kada ada liir sama sekali, itu kada wajib. Nah, makanya semalam kan ada pembagian, ada wajib, ada sunnat, ada makruh, ada haram, ada mubah. Nah, sambungannya. Lalu semalam dalam beristinja ini kita kebanyakan menggunakan air. Nah, ketika kita menggunakan air, wa yakfi fihi ghalabatu dhanni zawalin najasah. Dan cukuplah dalam istinja itu ghalabatul dhann, kebanyakan sangkaan akan tanggalnya najis. Sudah memadai, kada mesti yakin. Kalau hanya disisin tadi dicaramini inta lihatakan lawan bini kada usah. Ketika dalam sangkaan kita sudah tanggal najis, sudah sah istinja kita. Wala yusannu hina idzin syammu yadihi, dan tidak disunnatkan ketika itu mencium tangannya. Jadi mencium tangan habis istinja itu hukumnya tidak disunnatkan. Nah, bahkan ada di dalam kitab yang lain disebutkan mencium tangan setelah istinja itu yurisul waswasah, bisa mewariskan sifat waswasah, waswis, lo ragu-ragu. Nah, itu. Habis. Wa yanbaghil istirkha'u li'alla yabqa asaruha fi tadha'ifi syirjil maq'adati. Dan seyogianya, yakni ayyutlabu wujuban, dituntut dengan tuntutan wajib. Napa al-istirkha'u? Istirkha' nang ini mengulurkan. Nah, yakni mengulurkan ini membersihkan secara tuntas supaya tidak tinggal bekas najis pada tadha'ifi, pada lipatan-lipatan syirjil maq'adati, dari saluran maq'adah tempat duduk ini. Nah, apa maksudnya? Maksudnya kita wajib meneisakan, memberesakan. Nah, dengan cara apa? Ada istilah istibra, ada istirkha. Dengan cara diurutkah, bedahamkah, supaya kada ada lagi tersisa dahulu. Nah. Qaulu syajun majmu'u halqatid dubur. Oh, kaita. Bi fathata ini majmu'u halqatid dubur, pertemuan halqatid dubur. Jadi seyogianya kayak itu, mengulurkan supaya dalam perut ini ada bedangkak nang bagus. Nah, di antaranya supaya tiis, supaya keluar semuanya tuh kan bedangkak nang bagus. Nah, kemudian diurut-urut, jangan sampai berdiri behire, misalnya berdiri, nah maksudnya ada nang sisa-sisanya. Nah, itu kada bisa. Wajib hukumnya maniisakan. Nah, sambungannya, au bisalasi masahatin. Nah, ta'ummul mahalla fi kulli maratin
ma'atan tanqiyatin bijamidin qali'in. Nah, kemudian jadi beristinja nang ini bisa dengan air. Nah, dengan air tadi yang pertama cukuplah padanya sangkaan tanggal najis kada sampai yakin. Kemudian yang kedua, kita nih mengulurkan artinya meniisahkan seluruh nang keluar tadi. Jangan langsung bak ami kada papaannya langsung bebesu bak ami. Langsung bersubir kada apa-apa, berdehem-dehem dahulu. Kalau diurut-urut supaya kada tersisa. Nah, itu kalau orang istinja dengan air. Nah, kemudian istinja ini selain dengan air, au bisalasi masahatin, atau dengan 3 kali sapuan. Nah, ini istijmar misalnya. Nah, karena di 3 kali sapuan ta'ummul mahalla, yang sapuan 3 nah ini menyeluruh kepada seluruh tempat keluarnya najis fi kulli marratin, pada setiap kali sapuan. Jadi sapu ma'atan qiyatin, serta bersih, membersihkan. Jadi pertama syaratnya 3 kali sapu. Yang kedua, sapu tiap kali sapuan ini meratai seluruh keluar najis. Nah, bijamidin, dengan sesuatu yang jamid, yang kasar, nang keras, qali'in, nang kesat. Nah, di sini kan bisa dengan batu. Bisa dengan batu, kan batu itu sifatnya pertama keras, kada cair. Nah, yang kedua itu sifatnya qali'. Qali' itu kasat. Sehingga dia akan menarik dan membersihkan tempat keluar. Nah, atau yang kedua bisa kita gunakan tisu. Nah, tisu. Karena tisu ini juga keras, bukan benda cair. Dan sifatnya juga qali'. Qali' itu kasat. Nah, setiap kali sapuannya itu harus membersihkan dan menyeluruh kepada apa yang kita sapu dari di muka atau di belakang. Nah, kemaluan itu. Jadi 2 caranya. Dengan air, dengan sesuatu yang jamid, kasar, tidak apa ngaranya istilahnya tadi, tidak cair, tapi sifatnya kesat. Nah, boleh. Ya, cuma ini ada karena syaratnya 3. Ya tadi semalam sudah dibarakan. Syarat orang istinja dengan selain air atau dengan sesuatu nang kasar dan kasat ini, pertama belum kering. Najis yang keluar itu belum kering. Kamihnya belum kering, tahinya belum kering. 1. Yang kedua, tidak meluber ke tempat-tempat yang lain, kada layau. Amun bakami sampai ke bijinya besar. Nah, itu kan kada hanya dari tempat keluarnya, atau behira sampai ke pipi burit kuning. Nah, itu kada bisa lagi, harus kada layau. Yang ketiga, tidak ada najis yang lain yang datang. Nah, misalnya orang kebetulan behira, bisalah isinya dengan batu, bisa. Yang pertama hanya di tempat keluarnya. Yang kedua belum sampai kering saat istrinya itu. Yang ketiga tidak ada najis lain. Ketika dia ternyata keluar, ternyata orangnya ambien, berdarah, berarti ada najis lain selain tahinya. Bisakah orang ini istrinya dengan selain air? Jawabannya kada bisa. Kada bisa dengan batu atau tisu tadi. Kenapaan? Syaratnya kada mencukupi. Harus syaratnya 3. Kita ulangi syaratnya tadi. Yang pertama belum kering. Yang kedua kada layau. Yang ketiga tidak ada najis yang lain. Nah, kalau mau istrinya dengan apa? Dengan selain air, batu atau tisu tadi. Dan ketika bagi orang yang istrinya dengan batu atau apa tadi? Tisu tadi, ketika dia sembahyang, kemudian rupanya berkeringat. Maka ada perasaan lincah itu dimaafkan bagi dirinya. Bahkan yang tersentuh saat itu pun ketika salawat ini juga dimaafkan. Salawat soalnya sekali imbah dicium,
Ada pina beresa seket di bebeu. Nah, ini dimaafkan bagi sidinnya. Nah, bagi orang lain pang nang kada isi betul. Andai ada liir, beresa bebeu aja, itu kada dimaafkan. Nah, berikutnya hal-hal yang disunatkan ketika kita masuk ke dalam WC. Wa yundabu lidakhilil khala'i ay yuqaddima yasarahu wa yaminahu linsirafihi bi'aqsil masjidi. Satu yang disunatkan. Disunatkan bagi orang yang masuk ke dalam khala. Khala ini tempat buang air, WC, kakus, jamban, sama aja. Ay yuqaddima yasarahu, bahwa dia mendahulukan kaki kirinya. Nah, ketika masuk. Wa yaminahu, dan mendahulukan kaki kanannya. Linsirafihi, untuk berpaling keluar dari WC nih. Nah, bi'aksil masjidi, kebalikan masjid. Kalau masjid kanan berdahulu ketika masuk, ketika keluar kiri berdahulu. Bagaimana kalau orang itu kebetulan kakinya putus sebelah, kada bebetis, tapi dia menggunakan tongkat. Nah, wa yuqaddima yasarahu ay au badalaha, atau ganti kaki kirinya. Kebetulan kaki kiri nang putus, dia pakai tongkat. Nah, tongkatnya sebelah kiri inilah nang didahulukan ketika masuk ke WC ini ganti. Nah, kenapa kita disunatkan demikian? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bada'a birijlihil yumna qabla yasarihi idza dakhalal khala'a ubtuliya bil faqri." Bahwasanya barang siapa yang mendahulukan kakinya yang kanan sebelum kirinya, berdahulu kanan pada kiwa, idza dakhalal khala'a, apabila dia masuk ke dalam WC, ubtuliya bil faqri, maka niscaya dia dibala dengan fakir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi mun hendak fakir, biasakan betis kanan berdahulu masuk ke dalam WC. Mau tuh fakir. Nah, finansial aja. Salah satunya adab di dalam WC ternyata. Nah, ada soalnya sidin, aku sugih, haji sidin. Fakir itu kada mesti harta. Fakir amal. Sugih dasar sugih. Tapi kalanggar jarang terlihat. Fakir sidin. Kenapaan? Nang saburnya sugih nang itu ketika di akhirat penuh dengan amal-amal kebaikan. Salah satunya mungkin kita kadang mengamalkan sunnah mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke dalam WC. Nah, lalu pembahasan di sini hanya masalah WC dan masjid tadi. Bagaimana kalau selain masjid? Nah, sini dijelaskan bi'angsil masjid ay fa yuqaddimu yaminahu 'inda dukhulihi wa yasarahu 'inda khurujihi. Wa dzalika li anna kullama kana min babi takrim yabda'u fihi bil yamin wa khilafahu bil yasar li munasabatil yasar lil mustaqzar wal yamin li ghairihi. Nah, jadi apapun nang mimbabit takrim daripada bab kemuliaan, tempat itu tempat nang baik. Kita disunatkan mendahulukan kaki kanan. Kalau sesuatu itu nang kada bagus, maka disunatkan mendahulukan kaki kiri. Nah, kalbuyut. Nah, seperti rumah, kan rumah ini baik nih. Sunat kaki kanan berdahulu. Nah,
Sekarang kayak apa kalau dari tempat nang baik ke tempat nang baik? Tempat ini baik, betul Thailand tempat baik, masuk nih sama pada baik ini. Kalau kita keluarkan daripada tempat nang baik, disunahkan mendahulukan kaki kiri. Tapi tempat yang kita tinggalkan ini tempatnya baik juga, masuk ke tempat nang baik. Nah, kalau dalam An-Nihayah disebutkan lau kharaja min mustaqdarin au min masjidin li masjidin fal ibratu bima bada'a fi bihi fil aujah. Nah, apabila seseorang keluar daripada tempat yang kurang baik, mustaqdar yang kotor ke tempat yang kotor, atau dari masjid ke masjid nang baik ke masjid, fal ibratu, maka nang diibarat yang diibrah yang diambil bima bada'a bihi, maka dengan sesuatu yang dia mulai dengannya. Nah, dari WC ini ke WC sebelah. Berarti mana berdahulu? Kalau kita menurun kanan, berarti masuk ke sebelah otomatis berdua kanan. Maka nang kita ambil, ke mana kita masuk, disitulah nang diambil. Kada kita ibrah, kada kita ambil yang kita tinggalkan. Berarti kalau dari masjid ke masjid, kanan dahulukan. Walaupun kita keluar daripada masjid tadi, kanan berdahulu kaki kanan. Karena nang kita ambil, kemana kita masuk. Dari WC ke WC. Maka yang kita keluarkan berdahulu, masuk ke kaki sebelahnya tuh kiri. Walaupun kita dari nang ditinggalkan tuh mendorongnya ke kiri. Tapi yang kita ambil, kemana kita masuk. Nah. Satu. Jadi itu adab orang masuk ke dalam WC. Dan bahayanya ternyata luar biasa. Bisa dibala dengan kefakiran. Hati-hati. Walaupun adab ini sederhana, namun berpengaruh bagi yang lainnya. Makanya kayaknya ada, kenapa orang itu gigi sidin tuh kurang bagus. Kemudian muha bunga say, cuma pindah kada kepingin dia orang melihat. Kenapa? Salah satunya adab dalam WC juga pengaruh. Di antaranya apa itu? Melihat kepada yang keluar kena. Atau juga milihina. Mengitihin yang keluar. Sanang hati melihat nengintoh. Itu makruh. Walaupun kada sampai haram, tetapi bisa dibala. Di antara balanya, kada menarik. Kada ada air mukanya. Dalam bunga surangnya. Bisa kayak itu. Sambungannya. Oh, sadari. Wa yunahhiya ma alaihi mu'zamun min Qur'anin wa wasmi nabiyyin au malakin walau mushtarikan ka azizin wa ahmada in qasara bihi mu'zamun. Nah, itu adab berikutnya karena ternyata apa hukum menjauhkan ayat-ayat Al-Qur'an, nama-nama nabi ketika masuk ke WC itu. Nah, apa hukumnya? Wajibkah? Sunnatkah? Kita lihat karena pun bicaranya insyaallah minggu kaina. Habis sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تقبل الله منكم